ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'il muttaqin wa syuhada'i was sholihin malaikatil muqarrabin janul amai walidis so khasatan sahibi hadrat afa'anallah syaulillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahirabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Fayu'lamu mangkaden kinawaruhi opo annallaha ta'ala satu ne Gusti Allah ta'ala. Qad tahu teman-teman buka sapa Allah ala ba'dil mujtahidina ingat sebagian wong kang para mujtahidin, orang-orang yang mujahadah yang bersungguh-sungguh dalam taqarrub suluk kepada Allah. As-shadiqina kang pada bener kabeh min dzalika saking mengkono madkur. Allah membukakan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dengan benar-benar menjalankan suluk kepada Allah. Membuka apa? Membuka yang kemarin kita bahas, yaitu tentang apa? Karomah. Karomah itu Allah yang kasih dan Allah pilih siapa. Atas dasar apa Allah memberikan kemuliaan karomah? Atas dasar istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam ibadah. Allah kasih. Tetapi mereka menyembunyikan itu semua. Bukan karena tidak menerima, tetapi khawatir nanti akan terjadi disalahgunakan, salah pandangan, tidak semua orang mengerti. Orientasi orang belajar ilmu agama, orientasi ibadah, akhirnya pengen punya karomah. Padahal Allah menyuruh untuk istiqomah gitu. Jadi jangan kejar karomahnya, istiqomahlah lalu nanti Allah berikan karomah. Baban ing pintu wal hikmatalan hikmah fihi ing dalam dalik. Fihi ing dalam hal tersebut di atas tadi ayyazdada yang tanambahi bima kelawan sesuatu yaro kang ningali kang yuro kang den tingali nanti akan tampak min khawarikil adat saking khawarikil adat di luar kebiasaan wa asarul qudrati lan efek bukti daripada kekuasaan yakinan hal yang meyakinakan fayaqwa mangka kuat opo azmuhu azame rencananya ala zuhdi ngatasi zuhud fid dunya ing dalam dunia wal khurujulan metu min dawa iwil hawa saking ngikut atau pengajak hawa nafsu. Istiqomah kan perintah, karomah itu bonus hadiah. Jangan kemudian menggantungkan istiqomah terhadap karomah. Yang tenang secara hakikat tuh orang apanya sih? Kan hatinya. Ternyata kita yang biasa aja sholat 5 waktu, waktunya sholat ibadah waktunya ngaji kok tenang hari ini. Bandingannya apa? Ada orang yang hari ini mungkin gelisah dari pagi sampai sekarang di jam segini. Ya kita tenang-tenang aja. Nah, ketenangan itu dari mana datangnya? Apa tenang karena Abang Roni punya uang tabungan sekarang berapa? Tenang banget kelihatan. Enggak ada. Enggak kan? Punya apa di rumah misalnya? Ada apa? Punya simpanan apa? Atau hari ini ada bisnis yang gold terus nerima komisi gitu. Enggak juga, Pak. Tapi tenang kelihatan. Apa sih yang bikin tenang tuh? Nah maka kalau datang diberi oleh Allah kemuliaan, ketenangan, kebaikan dalam kehidupan dunia, apun nanti di akhirat, ya biasa saja. Kalaupun nggak diberikan atau nggak merasa mendapatkan karomah, ya nggak usah peduli, la yubali. Kenapa? Perintah sholat itu nggak ada hubungannya dengan karomah dan tidak karomah. Perintah itu ya perintah saja, selesai. Persoalan Allah itu ngasih segala macam sama kita, keberkahan hidup, itu bukan karena semata-mata ibadah kita kayak gimana, enggak. Apalagi contohnya, ya jangankan kita yang ibadah, yang nggak ibadah ada nggak? Yang nggak sholat ada? Banyak kelihatannya, berarti sulit mana yang mendapat kemuliaan, mana tidak. Maka jangan pedulikan itu. Kenapa sholat? Perintah. Kenapa ibadah? Perintah. Kenapa tidak mau melakukan ini? Dilarang. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Semata-mata ikhlas karena Allah nyuruh kerjakan, Allah ngelarang tinggalkan, la yubali, dan tidak berkurang ibadahnya karena tadi tuh gak mendapatkan apa-apa, karomah gitu. Berhenti ngajinya, berhenti sholatnya, berhenti ibadahnya karena apa? Sama aja Pak, nggak ada perbedaan antara sholat sama nggak sholat, ngaji sama nggak ngaji. Nah, emang mau apa? Saya pengen punya rumah. Kalau pengen punya rumah, pertamanya cari tanah, cari rumah yang dijual.
terus dibeli kan. Nah kalau tapi uangnya nggak ada Pak, ya kerja. Katanya kalau sholat bisa dapat uang. Kata siapa? Dari mana sholat dapat uang? Emang pernah nggak sholat habis sholat salam di bawah sejadah emang ada uangnya? Nggak pernah. Berarti karomahnya apa? Tapi cerita karomah tuh para kiai, para ulama banyak. Termasuk diantaranya guru saya punya guru cerita punya orang tua. Sama begitu. Tiap kali mau butuh uang dibuka sejadah di tempat pesolatan ada uang. Giliran santrinya bersih-bersih bukain sejadah ditepuk-tepuk ambil kibas-kibas kagak ada apa-apa. Itu karomah. Karomah itu ya nggak bisa kita pelajari. Yang bisa dipelajari mah istiqomah. Istiqomah tuh gimana? Bisa nggak bisa, ada nggak ada, sempet nggak sempet, semampunya kita masih bisa kerjakan ibadah itu. Berarti istiqomahnya tidak labil, tidak musiman. Selagi sempet. Abang sekarang belum ada kesibukan, Bang Roni, ngaji terus. Nanti ada kesibukan dia kerja kalau memang ada kesibukan, bukan karena malas gitu alasannya. Bukan karena tadi nggak ada dapat apa-apa istiqomah, nggak bisa. Nggak karomah apa yang ditanya? Emang pengen apa? Ya, ini sih perintah Allah aja karena saya dikasih kesempatan ya sudah saya manfaatin. Aji mumpung tadi. Jangan terus. Nah nanti dari ikhlas istiqomah itu ada Allah pasti nggak akan sia-siakan kebaikan sedikit sekecil apapun pasti ada balasannya. Sama seperti keburukan yang kita buat sekecil apapun pasti ada balasannya. Keburukan satu dibalas satu, kebaikan satu dibalas 10. Itu adil. Kalau kebaikan dibalas 10 dikali lipat, dilipat gandakan yudha'ifu liman yasha. Kalau Allah senang terus dilipat-lipat. Ada rasa senang, ridho. Nah itu Allah ridho sama saya, sama kita tuh Allah bisa balas kebaikan apapun yang kita lakukan berlipat-lipat. Nah kebaikan dilipat gandakan. Kalau keburukan Allah balas satu. Bahkan baru ada rencana untuk berbuat ketidakbaikan belum dicatat sampai betul-betul dikerjakan keburukan itu. Tapi kalau kebaikan baru ada niat saja, baru ada terlintas dalam hati sudah dicatat satu kebaikan. Dikerjakan jadi 10 dan dilipat gandakan. Itu hasanat, kebaikan-kebaikan yang Allah kasih. Kenapa tidak boleh berpikir tentang karomah? Karena nanti keyakinan ini akan berubah. Yang tadinya yakinnya sama Allah, sekarang yakinnya sama cincin. Tadinya yakinnya sama Allah, sekarang yakinnya sama keris. Yakinnya sama pohon. Pakai cincin ini kemarin rame pesanan. Sekarang cincinnya lupa naruhnya. Malah nggak ada pesanan. Tadinya sama Allah yakinnya, terus sekarang yakinnya sama cincin. Nah kalau sekarang karomah itu diyakini karena ibadah. Misalnya gini, orang ibadah sholat 5 waktu dikerjakan. Terus dapat, oh ya Pak, bener Pak, setelah saya ikut sholat 5 waktu berjamaah di masjid gak ditinggalin, saya tiba-tiba dapat peluang ini. Nah tiba-tiba ntar sholatnya tetap jalan, tetapi tidak ada lagi tuh dapat hasil sesuatu. Dia akan mikir, aku sekarang nggak dapat sih. Berarti sholat kemarin tuh gimana ya? Diulang, pengen kayak kemarin. Waktu kemarin makan sholatnya rajin terus dapat bonus itu karomah kata gitu. Nah akhirnya sholatnya mulai diragukan, ngajinya diragukan, sholatnya diragukan, ibadah diragukan. Makanya bukan itu masalah. Layu bali tidak dipedulikan. Jangan peduli tentang hal-hal hasilnya apa. Kerjakan aja. Ibadah itu karena memang perintah. Sebab kalau Allah kasih semua, dibuktikan semua kemuliaan kepada setiap orang tentang hasil ibadahnya, yang muncul nanti ujub. Apalagi kalau sudah di luar adat, nggak umum. Pak, kok Bapak nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, kok nggak habis-habis uangnya, nggak habis-habis hartanya. Itu namanya mujizat. Nanti coba Pak ajarin saya Pak biar kayak gitu. Kalau saya ditanya sampai sekarang. Ditanya apa? Istiqomah aja ngaji. Kan saya selalu begitu, mau santri, mau sama sesama ustaz. Emang apa ceritanya? Saya kan sekarang bisnis apa nggak ada. Usahanya apa, dagang gitu apa nggak ada. Tapi kok bisa begini kelihatannya begini lancar semua, kebutuhan terpenuhi apa? Istiqomah aja ya Bang ya, ngaji yang istiqomah, sholatnya istiqomah, ibadahnya istiqomah. Istiqomah tuh tetap suka nggak suka, lapang sempit, jalanin aja. Apa saya tidak pernah mengalami kesulitan? Ya sama. Pernah mengalami butuh banget terus emang nggak ada banget di otak ngeblank. Tapi apakah ketika saya sulit terus saya bilang Bang Udin mohon maaf ya, kayaknya seminggu ini libur dulu ngajinya. Kasih tahu jamaah. Kenapa Kang?
Satu, token habis. Yang kedua, saya di rumah nggak ada beras. Yang ketiga, istri saya marah-marah mulu karena nggak pegang uang. Anak saya nggak jajan udah seminggu. Gas, libur dulu ya, ngajinya ke Cimuning. Kenapa Pak Ustadz? Mobil gak ada bensinnya, gas. Ya kan? Pernah nggak karena nggak ada bensinnya, ngajinya libur. Mobil nggak ada ya pakai motor. Hujan dulu ya pakai jas hujan. Sudah saya alamin itu. Ini jangan lihatnya sekarang. Nah, tiba-tiba lihat sekarang Pak kok gini-gini. Ya sekarang kan perjalanan ini lama Bang. Di sini aja udah 5 tahun kan. Dari awalnya gimana tahu nggak cerita itu awal. Bagas yang pernah kenal saya dari awal waktu ke sini kita ikut bongkar bangunan lama kan, bangun masjid kan, ikut bongkar tahu bagaimana keadaan saya waktu itu, bagaimana keadaan di sini waktu itu kan, sampai terus berkembang terus sekarang. Jangan tanya karomahnya apa, tapi belajar Pak gimana Pak supaya saya bisa istiqomah. Gampang kan, saya sering banget dengan bahasa saya ya. Abang hidup ini jalanin aja dengan tenang, santai. Gimana Pak caranya? Waktunya sholat, waktunya istirahat, tidur, waktunya makan, main sama anak-anak, main. Pak istri ngajak jalan-jalan ke Vida, jalan-jalan. Waktunya nongkrong sama temen, nongkrong. Pak saya hobi mancing, kalau emang waktunya mancing. Waktunya gantangan, anak sih gantangan sih, tapi jangan lupa sholat, ngaji, zikir, ibadah. Itu sebetulnya kan santai aja. Kita belajarlah sama anak-anak. Jam sekarang lagi ngapain anak-anaknya di rumahnya? Abang anaknya ngapain? Istirahat, ya kan? Main, tidur. Dia mikirin apa besok? Enggak kan? Nanti capek dia tidur. Bangun pagi ngapain? Mintanya sarapan dulu ya, sarapan. Terus tiba-tiba minta jajan. Habis jajan main apa? Sepeda, main mainan, main rumah-rumahan. Yang laki-laki main tembakan, main apa aja, mainin burung. Udah, ada nggak beban mereka dalam pikir? Kenapa coba? Kenapa mereka tidak mikirin sesuatu yang dia ingin? Kenapa? Dia tuh yakin banget bergantung sama bapak sama ibunya. Yakin kalau bapak ibu saya tuh kasihan sayang sama saya. Sekarang kita yang dewasa, masa iya yakin gak sih kalau Allah tuh sayang sama kita gitu? Sehingga harus gimana? Tenang aja. Karena Allah sayang sama kita. Buktinya Allah sayang. Ya sampai sekarang Allah masih kasih kita kesempatan. Semuanya Allah kasih, apa yang gak dikasih. Ada sedikit kesulitan, masa ia mau senang terus? Di antara nikmat Allah yang banyak kita terima, anugerahkan kepada kita, kita kadang lupa. Tapi sedikit Allah berikan ujian masalah ke kita, sedikit itu yang jadi fokus pikiran. Jadi harus luas pandangannya. Maka anak-anak menjadi pelajaran buat kita. Bagaimana mereka yakin sama bapak sama ibunya kalau dia pasti minta jajan dikasih. Sekarang bisa nggak itu pelajaran dari anak-anak? Tanamkan dalam diri kita. Kalau kita tuh yakin sama Allah dan kalau kita minta pasti Allah kasih. Caranya aja yang beda-beda. Yang dikasihnya ini, kasihnya itu, caranya ini. Dikasihnya sekarang, ada yang besok, ada yang lusa, ada yang disatuin, dirapel. Macam-macam. Itu yang itu pasti. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tapi jangan dicari karomah-karomah itu. Kerjakan saja istiqomahnya. Istiqomah dalam hal kebaikan.